Di sana si Charlie ini mengambil sebuah pistol yang biasanya disimpan oleh ibunya ini di bawah kasur. Dan setelah memastikan kalau suasana rumahnya sepi dan juga memastikan nggak ada yang melihat, si Charlie ini pun masuk ke kamarnya dan disitulah dia ibu kandungnya sendiri dengan 2 kali tembakan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat. Senang banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Jadi hari ini aku mau cerita tentang kasus yang lagi rame banget di luar negeri sana. Ini tentang seorang anak perempuan yang sampai hati menghabisi ibunya sendiri. Dan gak cuma itu, dia bahkan juga sempat berencana untuk menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Ngeri banget kan? Tapi yang bikin kasus ini menjadi tambah rumit dan kontroversial, ternyata waktu dia ditangkap atau dijatuhi hukuman justru muncul pro dan kontra. Ada yang setuju dengan keputusan hakim, tapi juga ada yang menolaknya. Malah yang menolak ini adalah keluarganya sendiri, keluarga dari korban. Ini aneh, tapi ini nyata terjadi loh. Nah, sampai sekarang kasus ini masih menjadi tanda tanya besar. Apa sih yang membuatnya tega sampai kayak gitu? Apakah kalian penasaran? Langsung kita masuk aja ke dalam ceritanya. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling figures never end. Jadi teman-teman, ceritanya nih ada satu remaja perempuan yang bernama Charlie Gray yang masih berusia 14 tahun. Nah, Charlie ini adalah anak dari Ashley Smith dan Kevin Gray. Sebenarnya Charlie ini bukan anak tunggal loh. Dulu dia pernah punya seorang adik, tapi sayangnya adiknya ini meninggal saat masih kecil dan masih berusia 4 tahun. Kehilangan ini pun benar-benar menjadi luka mendalam untuk keluarganya. Dan juga tragedi di hidup si Charlie ini nggak sampai di situ. Orang tuanya juga bercerai pada waktu dia masih kecil banget. Setelah itu Charlie tinggal bersama ibunya. Nah, suatu hari ibunya pun bertemu dan berkenalan dengan seorang pria, dan tak lama kemudian dari itu ibunya langsung menikah dengan seorang pria yang bernama Heath Smith. Jadi itulah alasan kenapa nama belakang ibunya ini berubah menjadi Smith. Dia mengambil nama keluarga dari suami barunya. Nah, dan akhirnya si Charlie ini tinggal bertiga bersama ibunya dan juga ayah tirinya. Sebenarnya Charlie ini anaknya pinter banget loh. Banyak orang baru yang pertama kali bertemu selalu bilang kalau si Charlie ini brilian. Dia juga terkenal sangat ramah dan banyak disukai orang-orang. Oh ya, meskipun si Heath ini adalah cuma ayah tirinya, tapi si Charlie ini sangat sayang banget. Karena bagi Charlie, Heath ini adalah sosok ayah yang selalu ada di hidupnya. Ibunya ini nggak kalah sayang sama si Charlie ini. Bisa dibilang Charlie ini adalah segalanya untuk ibunya. Ibunya pun sering bilang kalau dia nggak akan bisa hidup tanpa si Charlie ini. Emang ya, nama juga kebanyakan orang tua, khususnya ibu, pasti sayang banget sama anaknya. Apalagi ibunya ini pernah kehilangan seorang anak. Jadi dia nggak mau kehilangan si Charlie. Tapi dibalik rasa sayangnya yang sangat besar ini, ibunya ini mendidik si Charlie ini dengan sangat keras dan juga super protektif ke Charlie. Alasannya dia nggak mau kehilangan Charlie, apalagi dengan pengalaman pahit tadi yaitu kehilangan anak sebelumnya, makanya dia juga overprotective banget ke Charlie ini. Namun Charlie juga ngerti banget kenapa ibunya itu bersikap seperti itu. Ya meskipun kadang Charlie ini merasa tertekan, namun si Charlie ini masih bisa sayang dan masih bisa memahami sikap ibunya itu. Dia pun juga masih bisa tetap berhubungan baik bersama sang ibu dan dia pun juga tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi ternyata ada alasan lain dibalik kenapa ibunya ini super protektif banget. Jadi selain takut kehilangan, ternyata ada sebuah ketakutan tersendiri yang sangat mendalam untuk ibunya. Ibunya ini sangat khawatir kalau Charlie diwarisi kondisi mental yang sama seperti ayah kandungnya. Nah, ayah kandung Charlie sendiri punya gangguan bipolar yang sangat parah. Dan katanya gangguan bipolar ini bisa turun secara genetik kepada anak. Dan karena hal itulah ibunya ini selalu was-was kalau si Charlie ini bakal mengalami hal yang sama seperti ayahnya. Dan benar saja ketakutan ibunya ini akhirnya benar-benar terjadi loh. Si Charlie ini memang mengalami gangguan mental. Tapi bedanya si Charlie ini tidak mengalami bipolar sama seperti ayahnya, malah dia didiagnosis mempunyai depresi dan anxiety yang memang ini nggak terlalu parah dan masih bisa ditangani secara rutin. Tetap saja ibunya ini merasa khawatir dengan kondisinya si Charlie.
Charlie. Dan akhirnya penyakit mental yang dialami si Charlie ini pun mulai mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Dia sering banget susah tidur dan dia juga sering gampang marah dan bahkan kadang-kadang dia punya pikiran yang nekat. Kondisi ini pun membuat Charlie harus rutin ke psikiater karena gangguan mental kayak gini tidak bisa langsung sembuh hanya dalam sekali pertemuan. Nah, akhirnya si Charlie pun membuat jadwal rutin untuk bertemu dengan dokter. Nah, pada tanggal 12 Maret 2024, si Charlie ini datang ke sesi terapinya seperti biasa. Selain itu, dia menceritakan kepada dokter kalau dia merasa kalau hidupnya ini kosong, udah kayak zombie. Tapi bukan zombie seperti di film-film kayak lari-lari ngejar orang, bukan ya. Di sini maksudnya yaitu Charlie merasa kayak kehilangan perasaan, semuanya terasa hampa, nggak ada emosi atau tujuan di dalam hidupnya. Setelah pertemuan dengan si dokter yang terakhir ini, Charlie pun diberikan obat dengan dosis yang lebih tinggi agar perasaannya itu nggak datar seperti zombie. Dan keesokan harinya pada tanggal 13 Maret 2024, si Charlie ini membuat perubahan yang cukup bikin kaget. Dia memotong rambut panjangnya menjadi pendek dengan sebuah poni di depannya. Padahal si Charlie ini sangat menyukai rambut panjangnya itu. Nah, ini membuat ibunya merasa aneh. Dan ketika sang ibu ini melihat perubahan drastis si Charlie ini, ibunya pun langsung bertanya, "Kenapa kamu memotong rambut seperti itu? Jangan bilang kalau kamu ingin jadi laki-laki." Mendengar hal itu, si Charlie malah tertawa kecil sambil menjawab, "Enggak kok ma, cuma mau potong rambut aja dan enggak ada hubungannya untuk jadi laki-laki atau pengen jadi laki-laki." Kemudian pada tanggal 19 Maret 2024, hari itu awalnya baik-baik saja, bahkan mereka Charlie dan juga ibunya ini baru saja pulang dari berbelanja. Tapi sesampainya di rumah, si ibunya ini langsung masuk ke kamar si Charlie untuk mencari sesuatu. Dan rupanya ibunya ini mendapatkan kabar dari teman-teman si Charlie kalau si Charlie ini mulai mengkonsumsi narkoboy. Meskipun ibunya ini nggak percaya dengan kabar itu, tapi untuk berjaga-jaga dia pun langsung mencari ke kamarnya si Charlie untuk memastikan dari kabar tersebut. Dia sengaja mencari barang haram itu di kamarnya, siapa tahu si Charlie ini menyimpan sesuatu di kamarnya. Tapi ketika ibunya ini sedang sibuk memeriksa kamar si Charlie ini, si Charlie diam-diam masuk ke kamar ibunya dan kejadian ini pun terekam oleh CCTV di rumahnya. Di sana si Charlie ini mengambil sebuah pistol yang biasanya disimpan oleh ibunya ini di bawah kasur. Dan setelah memastikan kalau suasana rumahnya sepi dan juga memastikan nggak ada yang melihat, si Charlie ini pun masuk ke kamarnya dan disitulah dia ibu kandungnya sendiri dengan 2 kali tembakan. Dan kejadian ini pun terdengar di CCTV rumahnya loh. Dan bahkan teriakan ibunya ini terdengar sangat jelas. Dan kemudian terdengar lagi suara tembakan yang menjadi akhir dari hidup ibunya. Dan saat itu pun anjing peliharaan yang terekam CCTV terlihat sangat kaget dan ketakutan, seakan gak percaya apa yang telah dilakukan oleh si Charlie. Kemudian terlihat juga di CCTV dengan sangat jelas kalau si Charlie ini keluar dari kamarnya dengan wajah tanpa ekspresi seperti tidak ada terjadi apa-apa. Dan saat itu dia sadar kalau ada CCTV dan dia langsung menyembunyikan pistolnya ini di belakang badannya. Dan setelah itu si Charlie pun mengambil HP ibunya dan kemudian mengirimkan pesan kepada ayah tirinya dengan tulisan, "Kapan kamu pulang sayang?" Nah, si ayah tirinya ini yang terima pesan ini pastilah nggak percaya kalau yang ngirim pesan itu si Charlie. Dia mengira kalau itu adalah istrinya sendiri yang kirim pesan. Tapi yang bikin kaget, si Charlie ini menghubungi ayahnya itu bukan untuk meminta maaf atau mengakui kesalahannya, tapi dia ingin memberikan kejutan kepada ayah tirinya itu. Dia menanyakan kapan dia pulang untuk memberikan kejutan di depan pintu dengan sebuah pistol. Dia juga berencana untuk menghabisi ayah tirinya itu. Dan setelah mengirimkan pesan, si Charlie ini masih terlihat santai-santai aja. Dia terlihat duduk dan dia terlihat juga sambil bernyanyi-nyanyi. Dan semua itu pun terekam di CCTV rumah mereka. Nah, si Charlie ini kelihatan banget kalau dia itu sangat tenang dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak terjadi kejadian besar.
Nah, selain si Charlie ini ngechat ke ayahnya, dia juga mengechat ke teman-temannya lewat HP pribadinya si Charlie. Dia meminta teman-temannya untuk datang ke rumahnya dengan alasan penting. Dan tak selang lama temannya pun datang. Begitu dia tiba, si Charlie pun yang saat itu membukakan pintu langsung memberikan sebuah pertanyaan yang merinding. Kamu pernah lihat mayat belum? Kalau kamu lihat mayat, kamu takut enggak? Mendengar hal itu, temannya tentu saja kaget, tapi mereka tetap menjawab dengan santai mengira kalau si Charlie ini hanya bercanda. Dan mereka pun juga mengatakan, aku belum pernah melihat mayat, paling mayat hewan. Mendengar hal itu, si Charlie cuma nyengir dan langsung mengajak teman-temannya sambil bilang, yuk masuk, ibuku sudah ada di dalam. Temannya pun diajak menuju kamar dan di sana dia memperlihatkan ibunya yang sudah tergeletak di lantai, ditutupi handuk merah dengan posisi yang udah diatur seolah ibunya itu sedang berpose. Temannya pun hanya bisa diam, dia terkejut melihat pemandangan ini. Nah, dia mengaku kalau dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia takut berbuat salah, dia malah bisa menjadi korban. Selain itu, si Charlie ini juga ternyata sudah menghubungi teman-temannya ini lewat chat. Dia mengirimkan pesan ke banyak orang dengan tulisan, aku sangat hancur. Nah, kemudian temannya itu bertanya, kenapa kamu merasa sangat hancur? Nah, dia pun menjawab, aku udah bak ibuku sendiri. Mendengar hal itu, temannya itu langsung terkejut dan meminta si Charlie untuk meminta bantuan menghubungi 911 dan menasehati si Charlie untuk menjauhi semua orang dan jangan melukai diri sendiri. Tapi si Charlie menjawab dengan santai, maaf sudah terlambat. Dan tak lama kemudian ayah tirinya pun pulang. Nah, melihat hal itu, teman-teman si Charlie ini langsung mencoba untuk memperingati ayah tirinya. Tapi ketika pintu dibuka, ayah tirinya pun langsung terkejut karena Charlie udah menembakkan pistol kepadanya dan dilanjutkan dengan 2 tembakan yang mengenai ayah tirinya itu. Tapi beruntung peluru itu hanya kena ke bahunya saja dan tidak sampai membuat cedera yang fatal. Tapi situasinya menjadi semakin rumit. Setelah melakukan hal itu, si Charlie langsung berteriak histeris, berteriak-teriak seperti kerasukan seolah-olah dia itu sedang diserang, padahal saat itu tidak ada siapa-siapa yang lagi di situ. Meskipun terluka, ayahnya ini langsung menghampiri si Charlie dengan tenang. Nah, dia pun berusaha untuk menenangkan si Charlie sambil mengambil pistol dari tangannya. Dan setelah itu, si Charlie ini bukannya tenang, dia pun langsung lari dan sampai membanjat pagar dan langsung kabur dari sana. Ayahnya yang kesakitan pun tidak mungkin untuk mengejarnya dan akhirnya dia pun kemudian langsung masuk ke rumahnya. Di situ, ayah tiri si Charlie pun langsung histeris melihat keadaan istrinya sendiri. Nah, pada saat itu, dia pun langsung menghubungi 911 sambil menangis tak karuan. Dia merasa bingung kenapa semua ini bisa terjadi. Nah, kalian bisa dengarkan sendiri suaranya. Setelah itu, polisi pun datang untuk mengecek kondisi ayahnya dan langsung mencari keberadaan si Charlie. Dan untungnya, si Charlie ini sangat mudah ditemukan dan ditangkap. Nah, dan setelah si Charlie ini ditangkap, kasus ini pun kemudian masuk ke persidangan. Yang pastinya hal ini menjadi sorotan yang sangat besar. Kemudian dalam persidangan, pengacara si Charlie ini membela si Charlie kalau dia ini adalah anak yang baik-baik, dia tidak pernah terlibat dalam kekerasan atau terlibat dalam kenakalan remaja lainnya. Dan bahkan si pengacara juga bilang kalau si Charlie ini sangat menyayangi ibunya dan juga keluarganya. Dia juga ngasih bukti dan juga menghadirkan saksi dari beberapa teman dan juga beberapa tetangganya yang menunjukkan kalau si Charlie itu memang gak ada masalah sama keluarganya. Pengacara si Charlie pun menunjukkan satu alasan yang menjadi alasan kenapa si Charlie ini melakukan hal itu, yaitu penyakit mentalnya si Charlie. Dia juga membawa bukti dari psikiater yang bilang kalau si Charlie ini dalam pengobatan untuk depresi dan anxiety. Tetapi para jaksa tidak setuju dengan pembelaan tersebut. Jaksa pun kemudian membantah argumen dari si pengacara dengan bilang kalau hasil tes kejiwaan si Charlie ini menunjukkan kalau dia dianggap normal dan sehat secara mental. Jaksa juga menyerang balik
komik dengan bukti buku harian si Charlie. Di dalam buku harian itu, si Charlie menuliskan hal-hal yang sangat mencengangkan. Nah, dia menuliskan bahwa dia enggak percaya dengan Tuhan. Dia juga bilang enggak masalah untuk menjadi orang jahat. Bahkan dia menulis kalau hidupnya tidak masalah tanpa kehadiran orang tua. Jaksa menggunakan semua ini sebagai bukti kalau si Charlie ini nggak sesayang itu sama orang tua, apalagi dia menulis gak apa-apa kalau menjadi jahat. Argumen dari jaksa ini membuat suasana persidangan semakin tegang, karena jaksa ini berusaha untuk menunjukkan sisi lain dari si Charlie yang mungkin jarang diketahui orang lain. Sisi yang lebih gelap dan mungkin bisa jadi alasan dia melakukan semua ini. Selain itu, jaksa juga ngasih bukti dan saksi yang cukup mencengangkan. Ternyata ada seorang teman Charlie yang pernah dikirim pesan oleh Charlie sendiri yang isinya kurang lebih bilang kalau dia ini ingin menghabisi ayah dan juga ibunya sendiri. Tapi pengacara si Charlie ini pun langsung memberikan bantahan. Dia bilang kalau kondisi mental Charlie pada saat itu memang gak stabil. Bahkan Charlie pernah mengirimkan pesan ke temannya. Dia bilang kalau Charlie ini sering mendengar suara-suara aneh di kepalanya, suara-suara yang terus-terusan muncul dan bikin dia merasa tertekan. Suara-suara itu juga yang katanya terus muncul dan akhirnya memutuskan untuk menghabisi ibunya. Pengacara juga bilang bahwa ketika Charlie ini ditangkap, dia sempat beberapa kali pingsan dan mengalami hilang ingatan. Jadi menurut si pengacara, gak mungkin Charlie ini melakukannya dengan kondisi mental yang normal ketika melakukan perbuatannya. Namun jaksa dengan tegas membantah. Jaksa bilang kalau si Charlie ini gak benar-benar dengar suara apapun. Mereka bilang pas si Charlie ini diperiksa polisi dan ditanya langsung apakah dia mengalami halusinasi atau mendengar suara-suara, si Charlie ini dengan jelas bilang gak ada. Nah, ini yang bikin jaksa merasa ada yang aneh. Apakah memang si Charlie ini mendengar suara-suara tetapi dia tidak bilang ke polisi, atau mungkin saja ini cuma sebuah alasan. Selama di persidangan, meskipun ini adalah kasus yang besar, keluarga si Charlie ini tetap terus mendukung penuh si Charlie. Nenek, kakek, bahkan ayah tirinya yang nyaris jadi korban membela dan mendukung si Charlie. Mereka percaya bahwa si Charlie melakukan hal itu bukan karena kebencian, tetapi karena penyakit mental yang dialaminya. Akhirnya dengan banyak argumen dan bantahan dari kedua belah pihak, hakim pun memberikan putusan bahwa si Charlie ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan ini gak lepas dari pro dan kontra. Pihak yang pro beranggapan bahwa Charlie ini dengan sadar melakukan hal itu dan hukuman penjara seumur hidup memang pantas. Sementara pihak yang kontra merasa hakim ini kurang bijaksana. Nah, menurut mereka, Charlie ini sebenarnya butuh bantuan dan butuh rehabilitasi karena dia menderita gangguan mental. Dan yang menarik, selama persidangan, perilaku Charlie ini menjadi sorotan banget. Caranya bereaksi yang kadang-kadang tiba-tiba tertawa, tiba-tiba menangis, lalu cengengesan tanpa alasan yang jelas, semua ini bikin orang bertanya-tanya. Banyak yang bilang kalau ini bukan kelakuan orang normal, tapi ada yang curiga juga kalau Charlie ini mungkin cuma pura-pura supaya terlihat nggak stabil demi simpati. Nah, menurut kalian, apa pendapat kalian? Apa si Charlie ini memang benar-benar mengalami gangguan mental atau ini cuma alasan saja? Nah, pendapat kalian boleh kalian tulis di kolom komentar. Nah, mungkin cerita ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih karena kalian sudah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.